wa minhum dan sukun bertemu ha idhar hal dan di antara mereka man ahadallah man bertemu nun sukun bertemu ain idhar hal ki orang yang berjanji kepada Allah walain sesungguhnya jika atana Allah memberikan kepada kami min fadlihi sebagian dari karunia-Nya lana soddaqonna niscaya kami benar-benar bersedekah walanakunanna minas solihin dan niscaya kami akan benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Falamma maka ketika atahum Allah memberikan kepada mereka min fadlihi sebagian dari karunia-Nya bakhilu maka mereka menjadi bakhil menjadi kikir bihi karenanya wa tawallau dan mereka berpaling wa hum mu'ridun dan mereka mim sukun bertemu mim idgham mi wa hum mu'ridun dan mereka selalu menentang kebenaran. Dari ayat 75 dan 76 ini asbabun nuzul sebab-sebabnya turun ayat pada surat 7 ayat Taubah ayat 75 dan 76 ini bahwasanya diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an dia meriwayatkan tentang turunnya asbabun nuzul ayat tentang ayat Taubat ayat 75 dan 76 bahwa suatu ketika di zaman Rasulullah di Madinah itu ada namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Dia selalu patang ibadah kepada Allah. Setiap hari dia ibadah kepada Allah. Saking patangnya dia, batuknya, dahinya itu dikenal oleh para sahabat dan zaman Rasulullah itu adalah batuk kaki kuda. Hitam sekali, dia bersujud di debu, bersujud di bebatuan. Kalau zaman dahulu bukan keramik, masih batu-batu di tanah. Jadi karena saking patangnya sujud, dia sampai dikenal kakiku kuda, batuk kaki kuda. Akhirnya suatu ketika pada waktu Rasulullah sholat berjamaah dengan Rasulullah, Sa'labah itu tergesa-gesa mau pulang dulu. Lalu ditegur oleh Rasulullah, "Hai Sa'labah, mengapa engkau berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik saja dengan tergesa-gesa keluar, kesusu pulang?" Katanya namanya. "Ya Rasulullah," jawaban Sa'labah, "saya keluar masjid ya Rasulullah, bukan kenapa. Karena baju yang dikenakan saya ini adalah bergantian dengan istriku ya Rasulullah. Tahu sendiri ya Rasulullah, saya adalah orang miskin. Saking miskinnya baju ini sampai berdua dipakai dengan istri saya untuk beribadah kepada Allah. Ya Rasulullah, untuk itulah ya Rasulullah, saya meminta kepadamu ya Rasulullah supaya saya didoakan kepada Allah. Bagaimana saya itu banyak harta." Apa sabda Rasulullah? "Hai Sa'labah, sedikit tetapi engkau dapat menunaikan syukur kepada Allah adalah lebih baik daripada banyak tetapi kau tidak mampu untuk memikulnya." Akhirnya Sa'labah mendengar sabda Rasulullah tersebut, dia pulang. Keesokan harinya juga selesai dia ibadah, di hari berikutnya dia merengek-rengek datang kepada Rasulullah untuk supaya dia dikasih kaya, hartanya banyak. "Ya Rasulullah, bagaimana saya hartanya banyak?" Apa jawaban Rasulullah kepada Sa'labah di hari berikutnya? Beliau bersabda, "Tidakkah kau dapat mengambil tauladan kepada diriku, hai Sa'labah? Saya Rasulullah. Lihat saya itu tidak memiliki harta banyak juga. Kok tidak ngambil contoh saya?" kata Rasulullah. Tetapi
seandainya Allah memperkenankan gunung jadi emas, dan perak, semuanya dia disuruh berjalan bersamaku, kemewahan-kemewahan tersebut pasti akan mungkin kalau saya menghendaki. Mendengar teguran itu, Sa'labah itu terdiam, pulang lagi. Di hari berikutnya lagi Sa'labah datang kepada Rasulullah merengek-rengek. Ya Rasulullah, saya perkenankan kepada Allah ya Rasulullah agar dia memberikan harta kepadaku yang banyak demi Tuhan, katanya, sebagai yang telah mengutusmu, yaitu Allah, sebagai nabi yang hak. Mintakan saya kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didoakan Rasulullah agar Sa'labah diberi kekayaan yang berlimpah-limpah dan banyak. Akhirnya suatu ketika Sa'labah itu memelihara kambing. Dari memelihara kambing itu akhirnya beranak pinak banyak sekali. Semula cuma punya 2 pasang aja, terus berkembang seperti ulat yang banyak sekali. Dia cepat sekali berkembang sampai dia tidak nemu tempat untuk mengembala. Akhirnya dia cari pengembalaan di gunung sana, di suatu lembah yang padang rumputnya banyak. Akhirnya sampai Sa'labah itu hanya bisa melakukan dua. Pertama masih rutin ibadah sholat 5 waktu. Akhirnya dia hanya zuhur sama asar. Lama-lama akhirnya Sa'labah itu karena sibuk terus, karena kambingnya banyak sekali, sampai-sampai dia tidak datang ke Jumatan. Akhirnya pada waktu itu Sa'labah sudah lupa untuk beribadah. Yang semula padang kepada Allah masih miskin, sekarang setelah kaya sudah lupa. Akhirnya pada waktu itu turun ayat untuk perintah untuk menunaikan zakat. Akhirnya Rasulullah menyuruh seorang petugas untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Akhirnya datanglah petugas itu ke Sa'labah. Akhirnya mereka meminta zakat kepada Sa'labah sambil mengangkat surat daripada Rasulullah. Tetapi apa kata Sa'labah? Sa'labah itu tidak memberikan zakat tersebut. Dia berkata, tidak lain, ini adalah bentuk lain daripada pajak ini. Zakat ini pajak. Saya tidak mau saya. Akhirnya utusan petugas dari Rasulullah itu pulang, tidak membawa zakat daripada Sa'labah. Suatu ketika setelah sampailah kepada Rasulullah, petugas itu menyampaikan bahwa Sa'labah tidak mau untuk berzakat. Akhirnya Rasulullah bersabda, celakalah Sa'labah sampai 2 kali. Akhirnya turunlah ayat tadi, ayat Taubat, ayat 75 dan 76 dari surat Taubat tersebut. Akhirnya pada waktu turun ayat itu, ada saudara yang lain daripada Sa'labah mendengar Rasulullah mengatakan, celaka engkau Sa'labah, sungguh celakalah mendengar ayat tersebut. Akhirnya disampaikanlah itu kepada Sa'labah.
tentang sabda Rasulullah tentang celaka Sa'labah. Akhirnya keluarlah Sa'labah setelah saudaranya menegur tersebut, mendatangi Rasulullah. Akhirnya sabda Rasulullah berbunyi, innallaha mana'ani an aqlaba minka sadaqataka faj'ala yakshus turaba ala ra'sihi faqala hadha amaluka qad amartuka falam tuti'ni. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu Sa'labah, katanya. Sa'labah kemudian menyesal, menaburkan tanahnya ke kepala, menaburkan tanah ke kepalanya karena penyesalannya. Beliau bersabda, ini adalah perbuatanmu sendiri, karena kamu sebelumnya sudah berjanji sendiri, tetapi setelah sukses kamu lupa. Setelah kamu sesuai merintahkan zakat, kamu tidak mau. Akhirnya sampai Rasulullah wafat, Sa'labah menjadi orang yang kaya raya, tapi zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Akhirnya suatu ketika pada waktu Rasulullah wafat diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Dia datang kepada Khalifah Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya akan menyerahkan zakat ini, terimalah ya Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sa'labah, Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Dia pulang penyesalan, menangis. Dia pulang untuk membawa hartanya lagi. Sampai satu ketika berakhir Khalifah Abu Bakar, akhirnya dilantiklah Khalifah Umar, berganti Presiden Umar, namanya Khalifah Umar. Akhirnya Sa'labah datang kepada Umar, hai Umar, saya menyerahkan zakat ini, hartaku dari hartaku. Apa jawaban Umar? Hai Sa'labah, Rasulullah sudah tidak mau untuk menerima zakatmu. Khalifah Abu Bakar juga tidak mau, apalagi saya. Akhirnya dia penyesalan, kecewa pulang, membawa hartanya yang semula untuk dibuat zakat. Akhirnya suatu ketika lagi, setelah berakhir Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dilantiklah Khalifah Utsman. Sa'labah datang, karena Sa'labah itu kaya raya, tambah kaya lagi. Dia datang kepada Khalifah Utsman, hai Utsman, saya membawa zakatku, terimalah ya Utsman. Apa jawaban Utsman? Sama dengan ucapan Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, Abu Bakar juga, Umar juga, apalagi saya. Akhirnya dia tambah sedih pulang. Akhirnya sampai akhir hayatnya dia zakatnya tidak terima. Itulah bahwa bagi pelajaran bagi kita, orang kalau miskin biasanya saya mau sedekah, saya berbuat baik, tetapi setelah dia kaya dia lupa diri. Itu isi kandungan ayat 75 dan 76 dari surat Taubah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin.